Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Bagaimana kabar anak-anakku hari ini? Ustaz berharap, Ustaz berdoa semoga kalian tetap sehat, ya, tetap menjaga ruhiyah kalian, ya, tetap menjaga keimanan apapun situasi pada hari ini, ya, kita bersabar, ya. Bersabar, semoga Allah segera mengangkat ujian kita pada hari ini. Semoga virus corona segera Allah angkat gitu ya. Yang penting kita tetap berusaha semaksimal mungkin untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini Ustadz Rizky akan menceritakan pada kalian, pada anak-anakku yang Ustadz sayangi, kisah lanjutan dari Nabi Yusuf alaihissalam. Baik, seperti biasanya Ustadz ingin kita semua menyiapkan adab kita sebelum belajar, adab bertolabul ilmi, adab mencari ilmu, ya. Yang paling mudah dulu ya, kaki bersila, badan ditegakkan, tubuh anteng, mata melihat ke depan, mulut dikunci, ya. Itu ya. Sekarang dengarkan, kita mulai pembahasan kisah pada kesempatan kali ini dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Dan sholawat Nabi, yuk bareng, bentar, bareng-bareng ya. Sholawat Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Baik. Setelah ini Ustadz akan mereview dulu ya, mengulang kembali apa yang sudah Ustadz kisahkan buat kalian. Bagi pemirsa yang belum pernah mendengarkan ya, saya coba review dari awal kisah Nabi Yusuf sampai kisah yang terakhir. Nabi Yusuf adalah anak dari Nabi Yakub alaihis salam, punya 11 saudara ya. Yang satu adalah Bunyamin, adik Nabi Yusuf, yang 10 adalah saudara dari lain ibu. Selanjutnya Nabi Yusuf bermimpi ya, mimpi 11 bintang, 1 bulan dan 1 matahari sujud pada dia. Lalu karena mimpi ini diketahui oleh 10 saudara, maka 10 saudara ini berniat mencelakakan, dan benar-benar mereka mencelakakan Nabi Yusuf dengan cara Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Setelah masuk ke dalam sumur, kafilah datang, lalu singkat cerita ya, Nabi Yusuf dijual dengan harga yang sangat murah. Lalu oleh kafilah dagang, Nabi Yusuf dibawa ke Mesir, lalu dijual kembali dan akhirnya dibeli oleh Tuan Aziz. Oleh Tuan Aziz diberikan pada istrinya, dan akhirnya Nabi Yusuf dirawat oleh Tuan Aziz dan istrinya yaitu Zulaikha. Setelah itu Nabi Yusuf tumbuh besar, lalu akhirnya terjadi peristiwa yang kurang baik, yang buruk sebenarnya, yaitu Zulaikha menggoda Nabi Yusuf sehingga terjadi peristiwa yang sangat buruk. Lalu setelah itu karena masalah tidak adil dari seorang Tuan Aziz, maka Nabi Yusuf akhirnya dipenjara. Lalu dalam penjara temannya Nabi Yusuf bermimpi memeras anggur, yang satunya lagi bermimpi kepalanya membawa nampan lalu dipatok sama dimakan sama gagak. Lalu akhirnya Nabi Yusuf berhasil membuktikan bahwa takmim mimpinya adalah benar, bahwa ilmu dari Allah adalah benar. Lalu setelah itu raja juga bermimpi ya kan. Akhirnya Nabi Yusuf dipanggil oleh raja, tapi nggak mau sebelum dibuktikan kebenarannya. Nah, setelah akhirnya dibuktikan, barulah si Nabi Yusuf
mau memenuhi panggilan raja. Hingga akhirnya sekarang raja mulai berteman dengan Nabi Yusuf. Tapi sebelum berteman, Nabi Yusuf menakwilkan mimpi dulu. Mimpinya raja terkait dengan 7 sapi kurus memakan 7 sapi gemuk. Lalu ada mimpi 7 tangkai gandum kering dan 7 tangkai gandum subur, ya kebalik. 7 tangkai gandum subur dan 7 tangkai gandum kering. Nah, barulah nanti akhirnya terjadi pertemanan yang erat antara Raja Amenhotep IV dan Raja dan Nabi Yusuf, maaf ya, dan Nabi Yusuf. Baik, kita mulai dari situ. Ustadz ingin kalian fokus ya. Ini sekarang tempatnya berada di kerajaan Mesir, ya kan, sebuah kerajaan. Lalu ada Raja Amenhotep IV dan Nabi Yusuf di situ. Lalu Raja Amenhotep IV usianya setara ya, sama, hampir mirip sama Nabi Yusuf. Lalu raja ini bertanya, Yusuf, kamu kan bisa menakwilkan mimpi. Kamu sudah tahu kan mimpi saya, mimpi yang sapi dan gandum itu. Apa artinya, Yusuf? Lalu Yusuf menceritakan bahwa, wahai raja, takwil mimpiku ini akan menjadi kenyataan. Saya harap raja bisa mengambil sikap setelah ini. Rajanya banggut-banggut, ya. Lalu Yusuf menceritakan, raja yang mulia, Raja Amenhotep IV, takwil mimpi dari Anda bermimpi 7 sapi kurus makan 7 sapi gemuk, itu artinya akan datang masa di mana 7 tahun, ya. Bentar, Ustadz, urutkan dulu ya. Urutkannya dari yang gandum dulu ya. Dari yang gandum. Apa maksud dari 7 gandum subur dan 7 gandum kering gitu kan? Maka Nabi Yusuf menakwilkan mimpi, maksud dari gandum itu adalah akan datang 7 tahun masa subur, lalu akan disusul dengan 7 tahun masa kekeringan gitu. Nah, begitu juga dengan yang tadi, yang sapi tadi, 7 sapi kering memakan 7 sapi kecil memakan 7 sapi gemuk. Itu juga artinya adalah sebentar lagi akan datang masa di mana 7 tahun itu mengalami subur, lalu dilanjutkan dengan 7 tahun masa keringan. Maka raja, kita harus mempersiapkan untuk itu. Bagaimana kita bisa menghadapi 7 tahun kekeringan itu. Kalau 7 tahun subur kan semua orang bisa hidup, ya kan, banyak rezekinya. Tapi yang 7 tahun kekeringan bagaimana, ya kan? Lalu raja berpikir, waduh, bagaimana nih Yusuf? Ini bagaimana kita menghadapi 7 tahun ini? Gitu. Terus Yusuf memberikan saran, ya kita serahkan saja pada orang yang ahlinya gitu kan. Lalu akhirnya Raja Amenhotep IV mencari Perdana Menterinya. Perdana Menterinya siapa? Tahu? Namanya Tuan Aziz ya. Tuan Aziz itu ya Perdana Menteri itu. Nah, akhirnya dicarilah Tuan Aziz gitu kan. Tapi Tuan Aziz sebenarnya tidak bisa mengatasi masalah ini. Karena Tuan Aziz tidak tahu cara mengatasi 7 tahun kekeringan, itu tidak tahu gitu. Lalu akhirnya Nabi Yusuf memberikan saran pada raja, wahai raja, sebenarnya aku ahli dalam masalah ini. Aku tahu cara mengatasi masalah ini. Itu kata Nabi Yusuf. Artinya, anak-anakku, kalau kita memang mampu, kita boleh mengusulkan, ya. Kita boleh mengusulkan pada pemimpin bahwa kita mampu mengatasi, ya. Itu diperbolehkan loh, asal kita mampu, ya kan. Asal kita mampu. Maka si raja ini mengatakan, caranya bagaimana Yusuf? Lalu Yusuf menceritakan caranya begini. Caranya nanti saya ceritakan, ya. Raja langsung manggut-manggut, wah, kamu cerdas Yusuf, pinter caramu ini. Tapi Yusuf, sebenarnya aku ini punya musuh. Musuhku adalah para penyembah patung Amun itu, para pendeta itu, para termasuk para ahli takwil mimpi itu musuh saya sebenarnya. Saya ingin mempermalukan mereka dulu. Akhirnya dipanggillah ahli tafsir mimpi, ya, dipanggil, disuruh menakwilkan mimpinya yang tadi. Ternyata mereka tidak bisa. Mereka mengatakan hal yang sama. Raja, mimpi Anda itu hanya mimpi kosong. Nah, akhirnya si raja ini benar-benar marah dan geram. Saya beri waktu 3 hari. Kalau 3 hari tidak bisa menakwilkan mimpi, sekalian semua saya penjara.
Ditunggu 3 hari ternyata juga tidak bisa juga lah, akhirnya para ahli takwil mimpi ini dipenjara. Ya, baiklah, itulah permusuhan antara Raja Amunhotep IV dan para penakwil mimpi. Nah akhirnya terus berita ini kan apa namanya ya, tersebar begitu. Jadi Yusuf menakwilkan mimpi ini tersebar sampai ke telinganya pendeta, para penyembah patung Amun. Pimpinannya itu namanya pendeta. Nah, ingat ya, ini untuk pada saat itu ya. Nah, pada saat itu para pendeta pemimpin kaum di kuil Amun mendengar berita itu, mendengar takwil mimpi Nabi Yusuf, wah tertawa dia. Masa terjadi 7 tahun subur, 7 tahun kering, itu pasti akal-akalannya Yusuf saja. Wah, dia nggak yakin gitu. Ya sudah, karena nggak yakin kan biarkan saja nggak yakin. Tapi benar-benar terjadi bahwa di tahun pertama memang masa-masa sangat subur, tahun kedua juga subur, tahun ketiga juga subur, sampai 7 tahun benar-benar subur. Dan Nabi Yusuf punya strategi. Selama 7 tahun subur itu, Nabi Yusuf membuat lumbung, di lumbung padi. Di tahun pertama dibuat lumbung padi yang besar di kerajaan. Tidak hanya itu, di kampung-kampung juga dibuat lumbung, sehingga setiap rumah punya lumbung, setiap dusun punya lumbung ya. Kalau sekarang setiap pedukuhan punya lumbung, setiap kecamatan punya lumbung, setiap kabupaten punya lumbung ya, setiap provinsi punya lumbung. Jadi ada lumbung-lumbung, dan lumbung yang paling besar ya tentu saja lumbung milik negara ya, sangat besar sekali. Nah, melihat kejadian ini, para pendeta kuil Amun ya, yang menyembah Amun tuh jadi ikut-ikutan. Wah, kalau gitu kita ikut nyimpen saja gitu. Tapi kok kalau kita ikut nanti kita dikira pengikutnya Yusuf gitu. Ya udah, jangan nggak usah ikutan. Kita nggak percaya sama itu. Akhirnya selama 7 tahun itu Nabi Yusuf akhirnya juga punya 7 lumbung juga. Di negara punya 7 lumbung yang sangat besar. Dan para pendeta tidak mau dan tidak percaya dengan ini. Para pendeta yakin bahwa akan terjadi subur terus-menerus. Nah, barulah para pendeta ini sadar ketika memasuki tahun pertama. Singkat cerita, tahun pertama itu memang benar-benar dimulai masa kering. Hujan yang awalnya turun sekarang tidak turun. Nah, di tahun itu mulai bingung para pendeta. Ini kita makan dari mana ini? Nggak ada lumbung gitu. Tapi ya masih mending karena mereka masih punya simpanan sementara gitu. Sampai akhirnya masuk ke tahun kedua mereka sudah nggak punya gitu. Tapi di negara lain masih ada masih bisa beli dari negara lain, masih bisa beli dari pedagang lain. Tahun ketiga mereka masih bisa mengatasi. Oh iya, Ustadz lupa menyampaikan, sebenarnya para pendeta itu juga menyimpan, tapi tidak sebanyak Nabi Yusuf. Mereka juga menyimpan gandum, tapi cara nyimpannya salah. Jadi gandumnya mereka simpan di lumbung gitu kan. Tapi karena gandum ini disimpan selama 7 tahun kan akhirnya itu banyak kutunya. Lumbungnya banyak kutunya, sehingga mereka gagal gitu. Karena memang sejak awal mereka tidak percaya Yusuf, dan Nabi Yusuf menyimpan gandum selama 7 tahun berhasil. Nah, pertanyaannya, bagaimana Nabi Yusuf menyimpan gandumnya itu? Ada yang tahu? Kalau sudah tahu, ditahan dulu ya. Nanti kita cocokkan apakah jawabannya benar atau tidak. Nah, jadi ada cara berbeda antara Yusuf dengan para pendeta ketika menyimpan lumbung ya. Nabi Yusuf punya lumbung sangat banyak karena Nabi Yusuf yakin bahwa ilmu dari Allah pasti benar. Sedangkan para pendeta setengah-setengah, ya yakin ya tidak, ya ikut-ikutan saja begitu. Itu pun nyimpan gandum aja akhirnya gagal gitu ya. Malah banyak kutunya, mereka rugi besar. Nah, puncaknya adalah di tahun yang ke-7 ya. Di tahun yang ke-6 dan ke-7 mereka sudah tidak punya lagi simpanan gandum, sehingga para pendeta terpaksa membeli gandum. Dan Nabi Yusuf sangat baik hati. Nabi Yusuf memberikan gandum kepada orang miskin secara gratis. Tapi kalau untuk orang yang kaya, mereka harus membayar dengan uang sebagai ganti rugi untuk negara. Maka para pendeta ini karena mereka kaya-kaya, ingat ya, para pendeta itu kaya-kaya di situ. Mereka punya banyak emas, punya banyak perak, punya banyak perhiasan. Mereka jual tuh ke Nabi Yusuf dan dapat gandum. Akhirnya mereka jadi miskin. Nah, singkat cerita, sebenarnya peristiwa kemarau ini terjadi di seluruh wilayah yang ada di negeri Arab waktu itu, di negeri Syam waktu itu, termasuk di wilayahnya Nabi Yakub dan 10 saudaranya. 11 saudaranya termasuk Bunyamin ya. Di 11 saudaranya Nabi Yusuf yang ada di Kanaan, ada di Syam bersama Nabi Yakub juga ikut kekeringan.
Tapi Nabi Yakub tahu berita bahwa di negeri Mesir ada seseorang yang punya simpanan lumbung gandum, sehingga Nabi Yakub meminta anak-anaknya yang 10 anaknya itu untuk pergi ke Mesir, sedangkan Bunyamin ditinggal di rumah, nggak boleh dibawa pergi oleh saudaranya. Ya, seperti itu. Baik, akhirnya begini, Ustadz ceritakan dulu akhir dari kisah para pendeta tadi. Para pendeta tadi karena sudah kalah ya, kita anggap sudah kalah, sudah tidak bisa melawan lagi. Dan puncaknya adalah Raja Amunhotep IV yang usianya sama seperti Nabi Yusuf tadi akhirnya masuk Islam. Ya, akhirnya masuk Islam dan meyakini bahwa Allah adalah Tuhan. Itulah kenapa Raja Amunhotep IV itu berganti nama menjadi Raja Akhnatun, yang artinya penyembah Tuhan yang satu. Baik, sekarang fokus ya pada rajanya. Nah, raja ini sudah masuk Islam. Nabi Yusuf juga sudah sukses mengatur selama 7 tahun masa kering itu. Terus Nabi Yakub memerintahkan 10 saudaranya untuk 10 anaknya untuk pergi ke Mesir ya. Nah, fokus di sini, wahai para anak-anakku, para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yakub mengutus 10 anaknya untuk pergi ke Mesir dalam rangka untuk membeli gandum. Nah, akhirnya 10 saudara ini pergi ke Mesir dan masuk. Nah, karena Nabi Yusuf alaihissalam punya banyak prajurit ya, punya banyak pembantu untuk untuk melayani pembelian gandum itu, maka ada yang lapor kepada Nabi Yusuf. Prajurit ini atau penjaga gandum ini lapor pada Nabi Yusuf bahwa ada orang-orang berjumlah 10 dari Kan'an yang ingin membeli gandum. Maka dengan segera Nabi Yusuf tahu bahwa orang-orang dari Kan'an itu adalah saudaranya sendiri. Maka Nabi Yusuf mengecek apakah benar 10 saudaranya pergi ke Mesir, apakah benar-benar mendatangi kerajaannya. Setelah dicek ternyata benar gitu. Nah, karena benar, maka Nabi Yusuf meminta prajuritnya untuk memanggil 10 saudaranya itu menuju ke kamar pribadinya Nabi Yusuf alaihissalam. Maka Nabi Yusuf berada di sebuah tempat yang besar ya, maksud Ustaz, kamar pribadi itu ya seperti aula besar khusus untuk pertemuan begitu. Di sebuah aula yang besar, Nabi Yusuf duduk, lalu memanggil 10 saudaranya itu masuk ke ruangan itu, lalu ditanya, kalian dari mana? 10 saudara itu ada yang menjawab, kami dari Kan'an, kami keturunan Nabi Yakub, kami keturunan orang yang mulia, dan kami kesini untuk membeli gandum. Ternyata mereka tidak kenal dengan Nabi Yusuf. Nah, ingat ya, Nabi Yusuf kan waktu itu masih kecil, dan ketika sudah besar kan sudah penampilannya sudah berubah ya, apakah nanti ada janggutnya, apakah nanti pakaiannya sudah berbeda. Tapi Nabi Yusuf tahu mereka karena itu saudaranya, dan mereka kan dulu sudah besar ya, sekarang ketika sudah tua ya kayak gitu, kayak seperti itu juga begitu. Jadi ada yang unik gitu. Nah, setelah itu Nabi Yusuf mengatakan, kalau kalian ingin pergi ke sini lagi, ingin ngambil gandum tahun depan, kalian harus lengkap membawa saudara kalian. Karena apa? Karena mereka bercerita bahwa mereka itu punya saudara namanya Bunyamin, dan Bunyamin tidak diajak. Nah, karena terus Yusuf kan itu kan adiknya sendiri kan, adiknya sendiri, terus Yusuf mengatakan seperti itu, besok bawa Bunyamin, kalau nggak dibawa ke sini nggak saya beri gandum. Nah, akhirnya mereka pulang ya kan, bahkan Nabi Yusuf itu membuat strategi. Nabi Yusuf kan tadi udah dapat uang dari saudaranya, itu dimasukkan kembali ke kantong gandum mereka. Jadi ketika 10 saudaranya ini pulang sampai ke tempatnya rumah mereka, ke negeri Kan'an, di kota Kan'an, akhirnya mereka kaget bahwa loh, ini kan uang kita, jadi kita dapat gratis gitu. Itu sebenarnya ada banyak alasan di balik itu. Salah satunya adalah Nabi Yusuf ingin bahwa tahun depan mereka bisa ke sini. Jangan sampai nanti tahun depan mereka nggak punya uang, nggak bisa ke Mesir kan. Nah, dengan demikian mereka sudah pasti bisa ke Mesir lagi tahun depan. Nah, Nabi Yakub tahu bahwa Perdana Menterinya bendaharanya baik sekali, Yusuf ini bukan Yusuf. Nabi Yakub tidak tahu kalau itu Yusuf ya. Kok baik sekali ini bendahara raja ini. Terus akhirnya anak-anaknya menyampaikan, wahai ayah, kalau tahun depan Bunyamin tidak ikut, maka oleh bendahara Mesir tidak boleh kami tidak akan dapat gandum lagi. Jadi Bunyamin harus ikut.
Nah, Nabi Yakub kan sedih, nggak mau kehilangan Bunyamin lagi. Dulu mereka mencelakakan Nabi Yusuf kan, mereka ngaku dimakan serigala. Sekarang masa Bunyamin mau diminta begitu. Nah ya, singkat cerita setelah dibujuk terus akhirnya Nabi Yakub pun mengizinkan dengan syarat mereka berjanji bahwa Bunyamin akan selamat, akan mereka jaga. Nah setelah itu singkat cerita mereka membawa lagi ke Mesir dan laporan sama Nabi Yusuf. Tapi mereka nggak tahu ya, sampai sini mereka belum tahu. Terus mereka ingat pesan dari Nabi Yakub. Nabi Yakub berpesan untuk tahun kedua ini ketika masuk ke Mesir jangan bergerombol, tapi dipisah menjadi banyak kelompok sehingga tidak mencurigakan begitu. Kan kalau orang melihat 10 anak atau 11 anak masuk ke satu tempat mengambil gandum kan itu kan seperti kesannya itu kayak orang rame-rame gitu. Jangan. Ya, tapi tetap saja penjaganya Nabi Yusuf tahu bahwa itu orang yang tahun lalu minta ke sini ya kan. Nah, akhirnya ketahuan juga oleh penjaganya Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yusuf panggil mereka lagi. Dipanggil ya. Singkat cerita, mana Bunyamin? Ini Bunyamin. Oh, Bunyamin. Terus mereka dijamu makan, mereka diberi makan oleh Nabi Yusuf ya. 11 saudara kan, yang satu 10 bersaudara dulu ya. 10 kan saling berpasangan ya, ini sama ini makan bareng, berpasangan. Ada satu yang nggak dapat pasangan yaitu Bunyamin. Maka Bunyamin disuruh duduk di sampingnya Nabi Yusuf. Mereka asik makan sendiri, 10 saudaranya asik makan. Tinggal Bunyamin. Terus ngobrol si Nabi Yusuf sama Bunyamin. Bunyamin, kamu kenal saya? Bunyamin menjawab, tidak. Coba dilihat lagi. Setelah dilihat-lihat barulah Bunyamin sadar bahwa itu adalah kakaknya sendiri yaitu Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf berpesan untuk tidak menceritakan pada saudara. Akhirnya Nabi Yusuf memberikan cara kepada Bunyamin supaya nanti Bunyamin bisa tinggal di negeri Mesir. Akhirnya strateginya diputuskan, Nabi Yusuf memberitahu strateginya adalah dengan cara Bunyamin diam saja nanti ketika dituduh mencuri gitu ya. Nanti seperti itu. Nah, akhirnya waktunya pulang terus Nabi Yusuf memerintahkan kepada prajuritnya untuk memasukkan gelas raja ya. Dalam kisah disebutkan gelas raja atau gelasnya Nabi Yusuf dimasukkan gelas raja. Mungkin itu gelas yang diberikan raja pada Yusuf, intinya gelas yang sangat berharga, dimasukkan ke kantongnya Bunyamin. Terus Bunyamin dan 10 saudaranya itu pulang. Sampai di tengah jalan dicegat, dihentikan oleh para prajurit, jangan pulang dulu, ada yang mencuri gelas raja. Lalu dicek semuanya, setelah dicek ternyata ada di kantong mana? Di kantongnya Bunyamin. Wah, terus Bunyamin dituduh gitu lah, bukan dituduh, Bunyamin terus disalahkan oleh saudara-saudaranya. Pantes kamu Bunyamin mencuri gelasnya raja. Nah, dulu kakakmu Yusuf juga mencuri. Padahal Nabi Yusuf tidak pernah mencuri. Nah, akhirnya Bunyamin ditahan di kerajaan oleh Yusuf tentunya, dan 10 saudaranya itu ya terpaksa pulang tanpa Bunyamin. Padahal mereka berjanji bahwa ketika pulang mereka harus bersama Bunyamin. Nah, sampai di rumah Nabi Yakub kan menghitung jumlah anaknya berapa. Setelah dihitung kok jumlahnya cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cuma 10. Yang satu di mana? Kata mereka yang satu ditahan oleh bendahara Mesir karena ketahuan mencuri. Masa Bunyamin mencuri? Kata mereka, iya benar Bunyamin mencuri. Padahal enggak, itu hanya strateginya Nabi Yusuf saja. Akhirnya Nabi Yakub semakin sedih karena Bunyamin anak kesayangannya ternyata juga tidak bisa selamat. Ya, semakin kecewalah Nabi Yakub. Lalu Nabi Yakub memerintahkan pada anak-anaknya yang 10 itu supaya kembali ke Mesir, sana cari Yusuf. Ya, dicari kan ya nggak ketemu. Nah, singkat cerita terus akhirnya dibukalah kedok maksudnya gitu. Akhirnya 10 saudaranya Nabi Yusuf itu dipanggil oleh Yusuf dan diadili. Ya, diadili itu seperti ini. Ditanya oleh Nabi Yusuf, kumpulkan dulu dalam sebuah ruangan, terus ditanya, hei 10 bersaudara, ingatkah kalian dengan adik kalian yang bernama Yusuf? Mereka menjawab, Yusuf dimakan serigala, gitu kata mereka. Ya, makan serigala, apa buktinya?
Mereka mengatakan itu bajunya Yusuf dulu ada tetesan darah. Terus Yusuf mengatakan, loh bukannya nganu, itu darah kambing. Akhirnya mereka pelongo-pelongo terus bingung, kok kamu tahu? Nah, Nabi Yusuf akhirnya mengeluarkan ya bukti yang paling nyata, yaitu sebuah kertas yang dulu sebagai bukti penjualan Nabi Yusuf, bukti penjualan budak ya, masih ingat kan ya, ditunjukkanlah ini ada nama saya, ada nama Yusuf, ini adik kalian tak? Nah, dulu kalian menjual adik kalian sendiri kepada seseorang kafilah bernama Zahar bin Malik bang, Malik bin Zahar kan ya. Mereka terus akhirnya mengaku. Nah, setelah mengaku akhirnya Nabi Yusuf mengatakan, ya sudah nggak apa-apa, saya maafkan, panggillah ayah dan ibu kita ke sini, kita akan bertemu kembali. Akhirnya mereka pulang kan. Singkat cerita ya anak-anakku. Semoga Ustadz ada waktu di lain hari untuk membahas yang lebih panjang. Nah, akhirnya Nabi Yakub dan Bunda Laya, karena Bunda Rohil sudah meninggal ya. Nabi Yakub, Bunda Laya, terus sama seluruh keluarga Nabi Yakub dibawa ke kerajaan ya. Terus bertemu dengan Nabi Yusuf. Akhirnya ini Ustadz singkat, akhirnya Nabi Yakub bertemu kembali dengan Nabi Yusuf ya kan. Nah, Ustadz perlu ceritakan, disitulah terjadi peristiwa 11 orang ya kan bersujud kepada Nabi Yusuf. Ustadz perlu Ustadz perjelas kembali bahwa syariat atau aturan pada waktu itu bahwa sujud adalah bentuk penghormatan. Kalau sekarang tidak boleh kita sujud sama orang, tidak boleh, dilarang. Nabi Muhammad sudah memberitahu kita bahwa kita tidak boleh bersujud kepada orang. Tapi syariat waktu itu, aturan waktu itu, sujud itu sebagai bentuk penghormatan. Terus disitulah Nabi Yusuf berkata pada ayahnya didudukkan di sampingnya Nabi Yusuf, di sampingnya raja, terus dikatakan pada ayahnya, wahai ayah, inilah arti dari mimpiku pada waktu kecil dulu. 11 orang saudaraku bersujud menghormati aku, begitu juga ayah dan ibu juga menghormati aku. Maka terbuktilah mimpi dari Nabi Yusuf pada waktu kecil, dan ini Masya Allah adalah hikmah yang luar biasa. Kisah Nabi Yusuf ini berisi perjuangan Nabi Yusuf yang luar biasa ya. Sebelum Ustadz akhiri, kita ambil hikmahnya dulu ya. Hikmah yang paling luar biasa dari kisah ini adalah betapa perjuangan dan dakwah itu pasti akan Allah balas dengan kebaikan yang berlipat-lipat. Mungkin balasan Allah bukan di dunia tapi di akhirat ya. Maka dari itu bersabar seperti sabarnya Nabi Yusuf, berakhlak mulia seperti akhlaknya Nabi Yusuf, patut kita contoh. Wahai anak-anakku, inilah akhir kisah yang luar biasa dari Nabi Yusuf. Dari kecil dinakali terus, dari besar difitnah ya, sampai akhirnya Nabi Yusuf jadi orang yang sukses, jadi orang besar, jadi nabi yang besar, bahkan bisa mengislamkan Raja Amunhotep IV. Itu prestasi yang sangat luar biasa. Itu semua tentu karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah akhir kisah dari kisah Nabi Yusuf. Inilah kisah dari kisah panjang dari Nabi Yusuf. Kisah ini lengkap ada di Al-Quran, ada di surat Yusuf, surat nomor 12. Kisahnya lengkap ada di sana ya. Nah, Ustadz harap kisah ini dapat memberikan manfaat buat kita semua. Sebelum kita akhiri kisah pada kesempatan kali ini, marilah kita akhiri dulu dengan membaca istighfar 3 kali, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, dan ditutup dengan kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selesailah kisah Nabi Yusuf, kita lanjutkan ke kisah selanjutnya ya. Sampai bertemu kembali di kisah selanjutnya. Ustadz akhiri, ada kesalahan dari Ustadz mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.